Bos-bos, ada aktor ganteng David Halik yang ternyata sudah berkecimpung di bisnis sepatu sejak 2009 loh. Bersama sang istri, Devi Zulianti, David berhasil membangun bisnisnya ini dari skala kecil hingga ke skala pabrik. Penasaran kan? Gimana ceritanya seorang artis banting setir jadi pemilik pabrik sepatu? Yuk kita kepoin aja bos. Halo bos, Assalamualaikum, saya David Halik. Saya Devi Nasution. Hari ini kita akan ajak bos semuanya untuk lihat tempat usaha kita. Kita bikin sepatu. Sepatu olahraga, sepatu lifestyle. Sepatu banyak deh. Termasuk sepatu safety juga kita bikin ya. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Beberapa tahun silam, wajah tampan David seliweran di banyak judul sinetron dan film. Siapa sangka, di balik aktivitas padatnya saat itu, Doi tengah merintis bisnis sepatu bos. Berdirinya pabrik di Cikupa, Tangerang, ternyata buah dari pengalaman pahitnya di dunia bisnis loh. Awalnya, David hanya berperan sebagai perantara yang bertugas mencari sepatu yang dibutuhkan instansi. Tapi pihak supplier memutus kontrak kerja yang sudah disepakati di awal. Di fase terendah ini, David harus memutar otak mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Berdasarkan itu saya jadi belajar bahwa dalam bisnis ini, bisnis persepatuan khususnya industri ya, manufaktur ya, itu kompleks sekali. Nah kebetulan basic saya memang teknik mesin, ya, saya S1 saya teknik mesin. Walaupun dalam kenyataannya kita akhirnya harus belajar lagi dari nol ya. Bagaimana mengelola SDM, menjaga maintenance perawatan mesin, terus juga bagaimana memastikan bahwa kita selalu ada order. Inilah yang akhirnya bikin David punya pabrik sepatunya sendiri. Saat itu semua dimulai dari nol dan sangat menguras waktu, pikiran bahkan tenaga. Mengingat David masih aktif syuting di mana-mana. Ada satu fase saya nggak kerjain dunia hiburan kecuali kita host aja ya. Nah untuk day to day basisnya kita ada operasional ya, orang-orang yang ini operasional, tapi tetap tiap hari saya sama istri tandem untuk operasionalnya. Kita punya manajer operasional yang memang tanggung jawab untuk setiap produksi sepatu, termasuk juga untuk bisnis kita, pengembangan bisnisnya. Bisnis sepatunya berkembang dengan banyak karyawan yang didukung fasilitas beragam mesin pembuat sepatu. Apapun yang dilakukan saat ini di dunia usaha, buat kita ini tantangannya adalah gimana kita bisa konsisten dengan komitmen kami di pabrik ini adalah untuk pertama bikin sepatu khusus dengan mitra kami ya di pemerintahan, termasuk juga kami nggak terima orang yang bikin sepatu di sini merek-merek palsu, kami nggak terima. Bos-bos, setiap harinya David bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan pasang sepatu. Semua diproduksi sesuai orderan dan disesuaikan dengan tren yang diminati. Berbagai jenis model sepatu untuk laki-laki ataupun perempuan bisa dibikin di pabrik David, bos. Sepatu olahraga, sepatu lifestyle, sepatu PDH, PDL. Nah ini sepatu yang kita bikin buat salah satu instansi pemerintahan ya. Kita udah pakai putaran di sininya, bahannya juga bahan kulit ya kayak gini. Ini bukan merek luar, ini lokal ya. Tapi outsole-nya kita ngambil dari China, tapi upper-nya kita bikin sendiri ya. Ini semuanya. Jadi kayak gini nih. Kalau kayak gini-gini boleh kita ngambil salah satu komponen, kita komit, nggak apa-apa karena kita belum bikin. Semua proses pembuatan sepatu, mulai dari desain, pola, pemotongan bahan baku, penjahitan, hingga perakitan, semua dilakukan di pabrik ini. Bahan bakunya pun sebagian besar didapatkan dari lokal loh bos. Kualitasnya jelas yang terbaik. Justru kita bikin material yang bagus, kita pakai lemnya nggak pernah main-main. Jadi semua di pabrik kami, semua produk kami pakai lem, itu yang langsung kita tes. Jadi kalau supplier lem kami langsung kita bilang, tes bonding dong, jangan sampai sepatunya copot. Terus kedua, material yang kita pakai kita sesuaikan dengan speknya. Lewat pabriknya ini, David juga menawarkan kerjasama dengan pengusaha muda yang ingin punya merek sepatu sendiri. Bos,
dari perantara, kemudian merintis berdirinya pabrik, dan sekarang memproduksi ratusan sepatu setiap hari. Berbagai cara penjualan terus David kembangkan. Kalau dulu David menerima sebatas pesanan instansi dengan sistem B2B, saat ini David melebarkan sayap bisnisnya ke sistem B2C. Biasanya B2B, full B2B gitu, udah bertahun-tahun tuh kita B2B aja. Jadi langsung bikin 20.000 pasang, 50.000 pasang, total misalnya sampai 120 atau misalnya berapa gitu ya. Memang dua hal yang berbeda sih antara B2B dengan retail gitu ya. Nah kemarin-kemarin itu kita memang fokusnya B2B aja karena memang energinya semua terkuras ke B2B itu ya. Sekarang kita mulai nih masuk ke e-commerce. Memanfaatkan e-commerce, brand bertajuk March Revolution ini dijual secara online. Dan harga setiap pasang sepatunya hanya 300 ribuan aja loh bos. Coba lihat pasar kita tuh di mana ya dengan brand ini. Kita coba style yang seperti apa, model seperti apa. Kita nggak mau ngopi orang, tapi kita pengen dipakainya nyaman. Nah, ngomongin cuan, David dan istri nggak mau muluk-muluk loh bos. Asal semua biaya modal dan operasional berikut pengembangan udah ketutup, untung nggak terlalu besar pun nggak jadi masalah. Bahkan, Doi punya penilaian berbeda terhadap keuntungan yang dicapai loh bos. Komit dalam setiap penjualan sepatu kami, ya, kami ada program sosial, namanya berbagi sepatu untuk negeri. Jadi setiap pembuatan sepatu di pabrik kami, termasuk juga pembelian sepatu melalui e-commerce, kita langsung komit untuk kita sisihkan sepatu buat orang-orang yang ada di pedalaman, fakir miskin, duafa. Itu kami rutin sejak kami awal berdiri. Jadi buat kami yang namanya kemanusiaan itu nggak pernah lihat agamanya. Tapi bagi kami adalah komitmen sosial kami tetap harus kami jalankan. Dari cerita bisnis David Halik, banyak hal yang bisa kita pelajari ya bos. Bisnis berkembang dengan usaha dan doa. Dari kegagalan yang dialami, bisa berganti dengan kesuksesan. Nah bos, jadi sepatu itu adalah proses. Bisnis adalah proses. Nggak ada bisnis yang instan. Apa prosesnya? Ups and down. Jatuh, bangun. Nggak ada kata menyerah. Ya karena saya yakin kalau kita niatnya jujur, terus kita berbisnis, niatnya adalah kebaikan, ya, insya Allah rezeki akan datang ke kita semuanya. Dan dukungan keluarga itu ya, sabar, doa, ikhtiar, dan pastikan setiap keuntungan yang kita dapatkan itu dimanfaatkan untuk berbagi bagi orang banyak ya. Apapun bisnisnya, yang penting cuan bos.